amal dan ibadah masing-masing. Iya, malam hari ini ya, saya mau mengundang juga, Kakak Stefi, ya dia masih muda, masih sangat powerful dan energik, serta memiliki, apa ya, pengalaman untuk membuat PowerPoint itu sangat menarik dan eye catching ya. Saya aja sampai terpana-pana, sampai terheran-heran, terpesona gitu. Pokoknya kalau Kakak Stefi yang bikin desain itu, aduh, bikin meleyot ini hati ini ya. Baik, langsung aja. Silakan Kak Stefi. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Suara saya kedengeran ya? Kalau kedengeran mungkin bisa kasih jempol. Oke. Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang pada malam hari ini. Saya di sini akan sharing, jadi berbagi pengalaman bagaimana ketika saya itu membuat PPT. Nah, sebentar mungkin bisa dibantu teman-teman Mulmed untuk bantu screen sharing. Nah, sebagai info aja bahwa saya itu juga bukan orang desain Bapak Ibu. Jadi sekolah saya itu tidak ada hubungannya dengan desain. Tapi poinnya adalah ketika kita mau belajar itu pasti bisa. Itu yang pertama. Nah, ini adalah contoh desain PPT yang pertama. Oke, next. Nah, jadi Bapak Ibu ceritanya pada waktu itu apa namanya? Saya itu sedang membawakan firman untuk PD di Solo. Ini PD-nya adalah PD umum, jadi untuk usia pesertanya itu sekitar ya dari 30 mungkin sampai 55 gitulah. Nah, ketika waktu itu PD itu saya dapat judul PD untuk membawakan firman itu temanya adalah berani melangkah. Maka pertama adalah kalau kita sudah tahu usianya itu range umatnya itu berapa, maka kita juga perlu memikirkan yang pertama font. Maka fontnya ini saya cari yang bisa gampang dilihat judulnya berani melangkah. Kemudian untuk pemilihan background bisa cari yang relate. Ini kan saya cari orang nih ceritanya itu yang jalan dia berani jalan menembus gitulah intinya gitu. Next. Kemudian ada ayat. Nah, Bapak Ibu, karena saya itu orangnya visual, jadi saya itu cenderung mudah bosan kalau lihat PPT itu yang hanya berupa teks saja. Maka saya sisipi gambar. Waktu itu ayatnya dari Yesaya nih. Yesaya tentang apa? Nah, Bapak Ibu sekarang bisa milih gambarnya itu di Google juga bisa atau free pick. Nanti Bu Tiwi mungkin akan lebih menjelaskan dari mana toh kita itu bisa cari gambar yang menarik. Jadi PPT kita pun gambarnya tidak monoton gitu. Ini ayat, kemudian next juga, next lagi. Nah, Roh Kudus. Nah, Roh Kudus juga Bapak Ibu juga bisa pilih variasi gambarnya yang macam-macam. Jadi kecenderungannya adalah biasanya kan orang itu ada gambar apa dove-nya. Dove itu burung merpatinya kan yang itu saja. Nah, sekarang juga Bapak Ibu kita sudah ada yang teknologi namanya AI. Nah, itu juga Bapak Ibu kalau yang sudah bisa menggunakan bisa cari gambar-gambar Roh Kudus tuh yang modelnya bentuknya lain dan ini untuk apa namanya? Untuk huruf pun saya pilih yang besar dan tebal karena apa namanya? Karena pesertanya itu adalah peserta tadi usianya sudah mulai agak senior, jadi kita juga perlu memikirkan pemilihan font yang mudah dibaca dan besar. Next juga, oke, next lagi. Nah, untuk juga kalau ini ceritanya PD-nya halangannya itu apa saja toh? Halangannya ada 3. Halangan kita tidak berani melangkah dalam tuntunan kudus. Nah, Bapak Ibu di sini juga kita bisa main gambar. Jadi tidak hanya berupa tulisan, oh halangan kita tidak menerima Roh Kudus 1 apa, 2 apa. Nah, kita bisa main desain di sini Bapak Ibu. Sebagai info, ini saya desain itu menggunakan Canva. Jadi sekarang itu Canva juga bisa untuk buat PPT. Jadi Bapak Ibu nanti bisa milih di Canva jenis-jenisnya. Di situ juga sudah banyak template-template. Kalau Bapak Ibu juga mau berlangganan, itu sekarang sebenarnya jatuhnya juga lebih murah. Nah, Bapak Ibu bisa langganan Canva, di situ bisa nyoba edit untuk template. Next dulu.
Nah, ini halangan tidak menerima, tidak berani melangkah dalam tuntunan Roh Kudus. Yang pertama, merasa tidak layak. Nah, ini apa namanya dibesarkan, merasa tidak layaknya, kemudian nanti kita jelaskan. Next poinnya, next lagi, next lagi. Oke, yang harus kita lakukan, next lagi. Next, next, next. Oke, terus sebentar. Next lagi. Nah, untuk apa tuh yang harus kita lakukan? Misalkan berani melangkah, poin pertama. Bapak Ibu juga bisa main di gambar. Kemudian jangan lupa untuk subjudulnya yang besar juga. Next lagi, nanti akan saya info di akhir. Terus, terus. Terakhir waktu itu saya tutup dengan lagu. Nah, untuk lagu juga bisa ditampilkan. Nah, ini yang mau saya jelaskan. Bapak Ibu, kalau tadi kita melihat PPT saya itu ton warna yang dipakai itu ini ada 5. Abu-abu tua, kemudian oranye, kuning muda, abu-abu agak muda, dan putih. Jadi di PPT saya hanya pengulangan warna-warna itu. Jadi saran saya kalau untuk PPT mungkin juga harus kita pikirkan warnanya. Jangan terlalu banyak warna ya. Jadi kalau bisa slide-slide-nya pun warnanya pun nyambung. Kalau tadi Bapak Ibu lihat background untuk warna slide saya tuh hanya abu tua, kemudian abu yang lebih muda. Hanya 2 itu, main hitam dan yang lebih muda. Jadi orang tuh yang melihat juga tidak pusing dan fokus-fokusnya juga lebih jelas. Kemudian untuk pemilihan font. Font yang saya pakai dalam semua PPT saya itu hanya 3 macam font. Vintage Router itu yang pertama untuk judul, kemudian ada Muller dan Alibaba. Tujuannya kenapa? Supaya desain kita pun lebih menarik. Karena kalau kita terlalu banyak pakai jenis font, orang tuh jadi lihatnya juga bingung. Terus poin-poinnya juga kadang tidak tersampaikan. Dan juga ukuran font. Kalau kita mengisi di PD umum, yang mungkin mereka juga kalau lihat untuk jarak yang jauh itu susah melihat, kita juga pakai font-font yang jangan hurufnya Latin atau fontnya juga kecil-kecil. Kadang kita tuh tidak sadar terlalu kecil, nanti kalau ditampilkan orang tuh kasihan, yang belakang nggak kelihatan. Nah, saran saya juga, maka kita harus tahu audiens kita. Jadi, untuk huruf font, pemilihan untuk PD umum yang mungkin usianya sudah lebih banyak, jangan terlalu banyak main font. Kemudian untuk jenis-jenis tulisan, itu jangan terlalu banyak, karena nanti jadi pusing. Kemudian, eh, apa namanya, size-nya perlu dibesarkan. Nah, ini saya kasih contoh yang satu lagi. Desain satu lagi mungkin dibantu tampilkan oleh teman-teman dari Mulmed. Ini yang satu lagi adalah ketika saya mengisi di PD yang lebih muda. Waktu itu saya mengisi di PD Kasih Yesus. Nah, ini waktu itu judulnya Prayer is a Battle. Oke, next. Nah, kalau kita lihat bedanya, di sini saya itu lebih main font. Jadi, apa namanya, kalau tadi itu saya tidak terlalu banyak main font, tapi ini kalau Bapak Ibu lihat, fontnya itu kan lebih, mungkin kalau kita lebih agak sedikit susah baca, tapi kalau buat anak muda itu oke gitu. Kemudian next lagi, oke. Jadi kalau untuk Bapak Ibu ketika mengisi ke anak-anak yang lebih teens atau OMK itu kita bisa lebih main desain, enggak apa-apa. Next lagi teman. Next lagi. Nah, misalkan mengapa doa itu susah? Kita bisa tambahi tagline misalkan, oh iya doa itu butuh perjuangan, doa itu nggak gampang. Terus juga kita lebih bisa main desain-desainnya. Kalau Bapak Ibu lihat dengan yang sebelumnya itu tidak terlalu banyak variasi. Jadi kalau yang lebih muda, nggak apa-apa, main kita explore lebih karena itu menjadi daya tarik bagi mereka tuh untuk melihat, oh iya ya PPT-nya tuh oke loh. Orang tuh jadi senang melihat gitu loh. Next. Next sampai halaman akhir. Nah, untuk yang ini, kalau kita lihat tadi, ton warnanya saya hanya pakai 3.
hitam, oranye, dan juga putih. Tapi kalau font, Bapak Ibu bisa bandingkan. Yang di contoh yang kedua ini, saya pakai sampai 6 jenis font. Itu enggak apa-apa Bapak Ibu, kita explore karena anak muda itu lebih oke. Mereka lebih menangkap pun enggak apa-apa. Atau kita pakai tulisan Latin yang agak variatif itu tidak apa-apa. Jadi kalau untuk teman-teman muda itu lebih oke, kita bisa pakai gambar yang lebih kartun pun enggak apa-apa untuk pemilihan-pemilihan gambarnya, kemudian pemakaian fontnya, huruf pun tidak terlalu besar, enggak apa-apa. Jadi boleh di-close. Jadi yang mau saya sharingkan adalah pertama ketika kita membuat desain itu harus tahu dulu audiens kita itu siapa yang akan melihat PPT. Kemudian judulnya apa, pemilihan gambar pun disesuaikan dengan tema yang kita buat. Nah, nanti untuk pelatihan ini dan ke depan nanti Bu Tiwi akan banyak menjelaskan bagaimana cara membuat melalui PPT, kemudian melalui Canva juga. Nah, Bapak Ibu nanti bisa lebih banyak tanya dengan Bu Tiwi bagaimana mengaplikasiannya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga ini Bapak Ibu, kontras warna. Kalau misalkan background kita warnanya gelap, ya otomatis tulisannya yang terang. Jangan sampai misalkan background kita tuh warnanya hitam, tulisannya merah. Itu membuat mata kita tuh sakit gitu. Jadi untuk melihat pun tidak enak gitu. Maka kita juga perlu membuat PPT itu yang ketika orang melihat itu juga nyaman, orang tuh tidak apa ya, tidak terganggu. Kemudian kuncinya adalah sabar. Karena kalau misalkan saya buat desain PPT, itu tuh hanya untuk ngedit itu bisa sampai 2,5 jam tuh bisa nguplak-nguplek gambar ini kok kayaknya enggak cocok, font ini kayaknya enggak cocok, dan lain sebagainya. Maka enggak apa-apa kalau kita ngedit PPT itu memang lama karena memang butuh waktu untuk desain. Tapi hasilnya kalau PPT kita itu apa ya, menarik, orang pun melihat tuh lebih oke. Mungkin dari saya itu sharing dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Semangat. Oke, terima kasih banyak Kakak Stevi. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Oke ya, jadi sekilas gambaran bagaimana Kak Stevi kasih desain ya dari PPT yang sangat menarik ya, dan Bapak dan Ibu tidak perlu berkecil hati ya. Duh, bisa nggak ya aku bikin kayak si Stevi? Jawabannya bisa banget ya. Yang penting Bapak dan Ibu mau punya semangat untuk belajar, mau punya semangat untuk nguplik ya, untuk nguplik itu ya, dan mau terus mengupgrade diri. Dan malam hari ini kita juga kedatangan Ibu Tiwi ya. Kayaknya lebih enak kalau beliau memperkenalkan diri aja secara langsung ya. Beliau nanti akan menjelaskan bagaimana kita bahas dari sisi PowerPoint-nya, lalu kemudian juga dari sisi Canva ya Bu ya. Ada sedikit disinggung. Lalu juga bagaimana pemilihan tadi, ngambil gambar yang cocok, yang menarik, yang happening di zaman sekarang tuh kayak apa. Karena mungkin kita sendiri kebingungan ya, nyari di Google, tapi ternyata kok nggak sesuai nih sama dengan yang kita pingin gitu. Nah, langsung aja, silakan. Ibu Tiwi. Stevi sudah mengantar dan kalian thank you sudah mengenalkan sedikit, boleh perkenalan sedikit ya. Nama saya Teresia Murtiwi, pekerjaan saya sama seperti hari ini pengajar, tapi sehari-hari saya mengajar di SMK Kristen 2 Magelang. Kebetulan saya mengajar kompetensi keahlian teknik mesin, dulu kuliah di UNES, ambil pendidikan teknik mesin kebetulan. Anak saya 5, satu sudah bekerja, satu sedang pendidikan di seminari kelas 0. Mohon doanya besok bisa lanjut di MP. Yang
satu kelas 8 SMP, yang satu lagi kelas 7 SMP, dan yang bungsu kelas 4 SD. Suami saya mungkin ada beberapa yang kenal, selain bekerja sebagai wira swasta, dia juga sama seperti kita, pelayan juga, pelayan Tuhan. Beberapa kali sebagai pemusik mengiringi di Cap Teduh, sudah 4 periode mengiringi jadi pemusik. Kemudian hari ini tidak ada di rumah karena lagi di gereja, sedang mengiringi Ibu Paroki Santa Maria Fatimah Magelang, asal kami. Nah, itu saja sekilas tentang saya. Panggilan sehari-hari saya tambahan Tiwi. Silahkan boleh panggil nama pendek saya. Bapak Ibu, saya akan share screen. Tadi sudah di video sudah dikatakan, sudah saya jadi grogi saya. Sudah saya siapkan materi-materi yang akan kita pelajari hari ini, sama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Cuman karena saya senang otak-atik kayak Steffi, jadi ya kita belajar secara otodidak. Karena memang tidak mempelajari secara intens, tapi memang itu kebutuhan dan hobi kebetulan. Kebetulan juga hobi saya main di Canva, biasa bikin flyer untuk PD. Nah, dan untuk PPT juga memang sehari-hari kami mengajar juga butuh banget PPT. Kalau kita hanya ngomong seperti ini kan tidak bisa. Paling anak-anak juga langsung sudah bosan. Nah, di layar ini kita akan membahas dulu pertama kali ya. Langsung aja ya. Minta tolong untuk Ferry bisa share handout atau rangkuman materi yang sudah saya siapkan, bisa langsung boleh di-share di grup WA atau di Belum lah, baru mulai. Oh, bentar Bu, bentar. Ya. Oh, betul. Oke. Supaya kita sama-sama bisa melihat. Jadi ketika mungkin saya menerangkan terlalu cepat, Bapak Ibu Saudara juga, suster, oh ya hari ini juga ada suster, maaf suster. Nah, kita bisa sama-sama mempelajari, dan ketika saya terlalu cepat menerangkan, Bapak Ibu bisa melihat rangkuman yang sudah saya siapkan dalam bentuk PDF. Dewi, jadi full screen ya? Oh ya, saya sudah full screen. Tampilannya masih belum. Oke, sebentar. Yang video ya Bu, sorry. Hah? Yang video ya? Bukan, yang PDF. Yang PDF. Oh, oke. Materi. Ya. Oke. Pertama untuk setting. Ini Bu. Oh, bukan. Ya yang bawah lagi coba. Ya, betul. Itu di-share ke chat aja. Di chat atau di WA group peserta. Oh ya, oke. Jadi kita langsung untuk prakteknya. Ya, sambil praktek ya. Sebentar, saya fullkan untuk layar saya. Nah, yang pertama kita harus melihat ukurannya. Ukuran dari layar layar PowerPoint kita. Nah, ini bisa dilihat dengan cara pilih tab desain, ini desain sini. Kemudian di sini ada slide size. Nah, ini bisa dalam bentuk, kalau saya lebih senang ke wide windscreen daripada yang standar 4:3. Karena kalau yang di sini, kalau harus saya rubah, ini saya ada pilihan. Ensure mix. Jadi ini nanti tinggal Sebentar.
Oke. Nanti bisa tinggal langsung edit lagi. Ini tidak perlu lagi edit-edit icon apa namanya tulisan. Hanya nanti untuk setting backgroundnya saja. Bentar. Nah. Oke. Ya, itu tadi ada, nanti kalau ada pertanyaan boleh disimpan, ini saya akan lanjut. Nah, kemudian kita akan, kalau sudah menentukan pilihan, mau yang standar 4:3 atau 16:9, itu silahkan. Bagaimana kita mau menyikapinya. Nah, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pembuat ya. Nah, kemudian untuk setting background, kebanyakan yang saya lihat untuk setting backgroundnya ini itu insert picture, itu memakai insert picture yang ada di toolbar. Nah, itu akhirnya apa yang terjadi kalau hanya masuk di toolbar, misal ini saya jadikan misal, ini saya jadikan di sini. Yang terjadi adalah ketika tidak sengaja ini kegeser, ini bisa tergeser-geser. Itu. Jadi saya tidak recommended ketika kita membuat background itu, kalau background gambar, itu dari insert picture di sini. Tidak. Ini bisa klik kanan atau insert, klik kanan, kemudian format background. Nah, di sini ada pilihan, bisa solid, bisa gradient. Nah, yang di sini, picture or texture fill. Ini yang terjadi. Nah, di sini kalau kita ngambil gambar dari sini, ini bisa gambar dari online. Online di sini ada beberapa, tapi risikonya kita harus terhubung dengan internet perangkat kita. Nah, kalau kita tidak terhubung dengan internet, kita bisa langsung mengambil dari profil yang sudah ada. Contoh seperti ini. Background ini bisa berupa picture PNG, JPG, atau GIF. Tapi tidak bisa dalam bentuk MP4 atau video lainnya. Pilihannya kalau mau bergerak ya pakai yang GIF. Itu. Contohnya seperti ini. Ini gambar bergerak. Nah, saya tidak bisa ini ya. Sorry. Nah, itu ya. Kemudian kita, nah yang saya pakai ini adalah permainan di gradient fill. Gradient fill ini ada beberapa pilihan warna, bisa kita sesuaikan. Misal di sini kan loh kok warnanya hanya ini saja. Tidak. Warnanya bisa kita atur ketika sini sudah pakai. Nah, di sini ini ada 1, 2, 3. Ini bisa diklik di sini, ini bisa kita ganti warna yang kita mau. Terus yang di sini warna yang sama mungkin atau warna yang berbeda. Hasilnya seperti ini. Ya. Tetapi kalau sudah seperti ini background-nya kan cerah. Tadi seperti disampaikan oleh Steffi, kalau background-nya hitam ya warna terang. Tapi kalau bagaimana dengan background yang terang? Nah, warnanya jangan putih. Warnanya yang warna gelap. Nah, itu nanti kan masuk, saya jelaskan untuk yang huruf atau font. Nah, kemudian ini dari gradient sendiri ini ada beberapa pilihan. Ada linear, ini berarti linear. Kemudian 40 derajat angle-nya, sudut. Kemudian di sini ada radial. Radial berarti membentuk lingkaran. Kemudian rectangular. Ada yang patch.
dan set from title. Ini, set from title. Yang saya pakai tadi itu yang 4. So, ini yang set from title. Tidak banyak perbedaan dengan yang set from title. Jadi hampir mirip. Gitu. Ini permainan gradasi warna background. Nah, tapi kalau mau yang picture lebih baik seperti itu. Tapi juga harus mempertimbangkan kalau gambar itu kan terlalu banyak warna dan seringkali akhirnya menutupi kita punya tulisan sehingga tidak jelas. Itu seperti itu. Itu untuk setting background. Kita lanjut ke setting option, text option, pilihan teks. Tadi memang kalau di Canva ada beberapa font yang tidak ada di PPT. Tapi juga kalau namanya teks kan ini bagaimana kita mau menyikapi. Yang penting kan tersampaikan. Tapi juga bisa PPT ini kalau mau font yang kita inginkan kita bisa download terus kita install di kita punya PPT. Jadi tinggal ditambahkan download. Misal tadi ada apa ya yang dari Steffi ya. Itu ada beberapa yang tidak ada di sini. Sebentar, saya buka yang punya Steffi. Contoh desain. Nah ini saya sudah dari Steffi tadi dia punya sudah disimpan dalam bentuk PDF. Ini saya sudah convert ke PPT kembali. Nah, kalau kita download dari, maaf saya agak menyimpang, kita membahas tentang menggunakan Canva, kemudian di-download dan digunakan di PPT. Ya, seperti ini. Sorry, saya rubah screenshot-nya, rubah. Ya. Ya, ini tadi yang saya maksud. Ketika saya convert dari PDF ke PPT, akhirnya menjadi gambar. Seperti ini. Dan ini tulisan ini juga menjadi gambar. Jadi tulisan yang tidak bisa diedit. Dirubah. Ya. Ini juga. Tapi ada beberapa yang bisa dirubah. Kenapa ini tidak bisa diedit? Karena di sini fontnya tidak ada. Fontnya tidak ada di PPT kita. Seperti itu. Kita harus download font lagi untuk melengkapi font yang kita punya. Nah, kembali ke masalah font. Nah, untuk menambahkan font itu insert, maaf ya kalau mungkin yang sudah tahu abaikan saja, tapi ini yang mungkin dari awal belum pernah menggunakan PPT karena ada beberapa peserta yang sama sekali belum pernah menggunakan. Nah, kita insert kemudian word art atau text box. Kalau text box ini teksnya biasa saja. Nah, tapi kalau word art itu teksnya punya beberapa pilihan teks seperti ini. Nah, jadi dia sudah terbentuk sendiri. Ada bayang-bayangnya. Nah, untuk font itu tadi cara menyisipkan. Kemudian kita bisa mengedit kembali teks ini, misal. Nah, ini dikasih seperti bayangan. Ini saya, Ferry, ini saya tidak bisa ini ya, apa namanya, mengoperasikannya ya, PowerPoint-nya.
Misal saya pengen hasilnya, oh untuk hasilnya seperti apa itu nggak bisa ya? Bisa. Oke. Nanti saya kirim file aja ya, saya kesulitan untuk itu. Nah, Hmm. untuk hasilnya nanti bisa dilihat. Nah, tadi ini bisa kita rubah warna. Pilihnya text option. Kemudian di sini, nah ada solid, kemudian ada gradasi, gradient. Nah, gradient pun ini bisa dimainkan juga. Misal kita akan membuat dua warna. Kita pilih yang satu putih, yang satu merah. Nah, dibalik. Yang ini yang putih. Merah putih. Nah, ini kita tinggal mainkan di sini. Seperti itu. Atau kita mau tambahkan fingernya line, garis, text outline di sini. Hasilnya seperti ini. Tapi kemudian dia akan merubah bentuk asli dari WhatsApp tadi. Kalau mau pakai yang text line. Seperti itu. Di sini untuk masalah font. Kemudian kita masuk ke insert picture and remove background. Jadi ada dua option. Kalau kita mau remove background pun di PPT bisa, tapi akhirnya harus detail sekali karena kita harus mengubah itu secara teliti. Tapi kalau mau cepat, itu kita secara online bisa di removebackground.com. Gitu. Nah, kalau menggunakan yang PPT, nah ini insert dulu, insert picture ya. Tadi belum insert picture. Nah, insert picture, kita cari gambar kita. Misal ini. Nah, kemudian di sini ada remove background. Nah, yang mark yang ada tanda ini, merah ini yang akan hasilnya hilang. Nah, kita mau edit lagi, picture format. Kemudian di remove background, kita bisa menambahkan mark yang tidak ingin kita hilangkan. Bagian-bagian yang tidak ingin kita hilangkan. Contohnya seperti ini. Dibuka kembali. Atau kita akan menghilangkan gambar yang bagian-bagian yang tidak kita mau. Seperti ini. Itu. Untuk, nah kemudian keep change. Hasilnya seperti ini. Ya, contoh yang ini ya. Seperti ini. Nah, kan hilang. Wah, kok kelihatan aneh. Nah, kita edit kembali. Mark yang bagian-bagian kita tetap mau ada. Nah, seperti ini. Ini ada tetap masih ada mejanya. Oke. Hasilnya seperti ini. Nah, kita mau tetap pakai ini, ada Tuhan Yesus ini kan kita anggap sebagai gambaran Tuhan Yesus. Wah, ada sinar cemerlang di situ. Nah, tinggal aja insert tab lingkaran. Ini bring backward, bring atau send to back. Kemudian dihilangkan garisnya.
Kemudian di fill-nya ini kita pilih gradasi, pilih warna kuning. Nah, kemudian kok masih pinggirnya begitu ya? Nggak asik deh. Nah, kita tambahkan lagi, kita hilangkan lagi, mainkan di sini. Di luarnya, transparansinya. Oh, ini kita pilih yang jangan yang linear, kita pilih yang part, yang ini. Oke. Dan yang di balik putih, ini yang kuning. Ini yang putih. Oke. Nah, putihnya. Nah, yang putih ini coba kita transfer. Nah, hasilnya seperti ini. Lebih ada transparannya. Kalau mau lebih lagi transparannya diperbaiki, bisa diperbaiki. Itu untuk yang insert background dan remove background. Cara yang lebih praktis lagi, kita masuk online, kita masuk ke online. Nah, kemudian misal kita sudah punya gambar dan kita mau menghapus latar belakangnya. Remove background.com. Sorry, www tadi www.removebackground.bg. Sorry ya. Ini kita tinggal klik, terus kita upload. Di sini kita upload image-nya. Nah, ini secara otomatis nanti dia akan menghilangkan background dari gambar ini. Nah, seperti ini. Ini cara praktisnya, kemudian ini baru di-download. Ini remove.bg ini gratis. Jadi kita bisa ini. Kemudian jika mau kita bisa pakai sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kemudian kalau kita mau cari picture-nya di mana? Nah, ini kebetulan saya punya link baru ini namanya pngmaker.ai. Ya, betul ya. Nah, ini kita ketik, kita pengen gambar apa? Ini kan saya ada ini gambar Yesus ya. Ini sudah ada gambar Yesus dan ini tanpa background. Kalau kita download ini, nah, hasilnya di sini. Nah, ini hasilnya tadi. Jadi, tapi ini kalau yang free ini terbatas. Free-nya terbatas. Nah, ini kalau mau bikin bisa gambarnya ada, ini kan ada dua pilihan. Ini satu dan dua. Ini. Kemudian kalau misal gambar yang kita ini kan House Kudus, kita tinggal ketik aja di sini.
Karena ini saya pakainya yang flip, ya kok nggak mau. Satu gambar. Jadi kalau kita paksakan untuk yang eksklusif, akhirnya ini tadi untuk pelanggan. Ini saya bukan pelanggan, jadi tidak bisa PNG maker.ai. Oh, ini tadi di sini ada jam. Nah, di sini ya, di sini di bawah ini saya tertutup apa ini toolbar barnya apa namanya tadi? Kok nggak mau? Saya kesulitan di sini karena saya tertutup barnya ini. Apa namanya? Oke. Nah, ini hasilkannya sini sudah bergerak. Memang agak lama menunggunya. Itu salah satu contoh ya. Kita lewatkan dulu supaya tidak menunggu terlalu lama. Oke. News. Oke. Oh, tidak berubah ya, Ferry ya. Tolong dibantu dong, Fer. Ini nggak berubah. Saya mau kembali ke Tadi ya Bu ya. ya, yang materi. Oh, nggak mau ya. Eh, kok ini? Sudah Di bisa Bu? layar. Oke, sudah bisa. Nah, kemudian lanjut ke materi berikutnya. Menyisipkan logo pada tiap slide. Caranya, kita masuk ke view, ya. Kemudian ini dipilih ada beberapa, ada handout master, ada nah kita pilih yang slide master. Kemudian kita naikkan ke atas ya, yang di sini nih, yang nomor 1. Kadang kita membuat PPT itu tidak sengaja ada beberapa master seperti ini ya. Ini ada 3. Nah, kalau kayak gini berarti kita mengikuti yang kita isi itu tiap-tiap angka yang ada di bagian slide ini. Jadi kalau yang nggak ada angkanya, kalau kita isi logo yang tercetak ya hanya bagian slide itu saja. Tapi kalau kita klik yang ada angkanya, dia akan logonya ini akan mengikuti muncul di slide yang pada bagian di bawahnya ini. Kalau ini ada beberapa bagian, ada 3 master slide, ya berarti saya harus inputnya 3 kali. Nah, kalau sudah diklik di nomor, kemudian insert picture, nah kita cari logo. Nah, ini terlalu besar, kita kecilkan,
Kemudian kita taruh mau bisa di bagian bawah, bisa di bagian atas. Nah, saya ada bagian yang gelap. Takutnya nanti kan ini ada tulisan BTK PKK KES ya, ini yang gelap nanti takut tidak terbaca. Jadi ditambah lagi dengan icon atau shape-nya. Ini bring to back. Nah, ini di setting seperti ini. Kita lihat hasilnya. Slide master kita close. Nah, ini sudah muncul di setiap. Nah, berarti perlu ditata ulang lagi. Gambar insert kita tidak menutupi pada bagian yang berlogo. Itu langsung muncul. Tetapi di bagian yang terpisah tadi, yang ada master nomor 2, itu tidak ada. Nomor 2 ini masih, nomor 3 itu tidak ada. Ini masih ikut. Nah, ini yang master 2, ini master 3. Tidak ikut dalam insert logonya tadi, nggak ada. Nah, supaya ada tadi, kembali ke insert logo, ke view, kembali ke view, kemudian kembali ke slide master, kemudian kita beralih ke, ini bisa di copy. Nah, ini karena ada 2 gambar, ini perlu kita grup supaya gampang mengkopinya. Nah, ini di klik kanan, copy, kemudian kita ke master yang kedua, ini paste. Nah, kita upload di sini. Yang ketiga pun juga seperti itu, supaya tidak bolak-balik. Nah, seperti itu kita close masternya. Nah, akan muncul di setiap thread yang ada di file kita. Seperti ini. Ini untuk insert logo. Kemudian kita akan insert audio. Nah, kita pertama-tama kita siapkan dulu audio kita. Beberapa lagu mungkin kita bisa ambil pakai link yang didapat dari YouTube. Caranya, caranya kita masuk ke YouTube, cari kita mau lagu apa di sini, kuasa, misal kuasa Tuhan. Ada nggak itu lagunya? Nggak hafal saya. Nah, misal ini ya, kita ambil random aja. Di sini kita share-nya ini kita copy. Linknya di copy. Kemudian cari saja di sini download MP3 from YouTube. Nah, di sini Y2Met. Ini yang bisa kita pakai untuk mendownload. Nah, ini Bu Tiwi ini masih keluar gambar PowerPoint nih Bu Tiwi. Oke. Sorry ya, saya salah. Sorry. Saya salah ambil ini. Sudah ya? Nah, ini di sini y2met.nu. Ini tadi kita sudah, ini tadi saya ulang. Di sini kita ambil dari share,
kemudian copy di sini. Nah, insert link dari YouTube tadi terus di convert. Jadi ini mengconvert dari video to MP3. Jadi hanya mengambil suara dari video tersebut. Nah, sini sudah download. Oke, ini sudah ter-download. Kemudian kita kembali ke PPT. Oke. Nah, kita mau masukkan, kayaknya kok jadi kacau ya ininya. Nah, kita ke slide baru aja, supaya nggak bertumpuk-tumpuk. Oke, di sini. Nah, misal kita mau, saya lebih senang membuat PPT itu dengan blank aja, karena saya dapat mengekspor kreasi saya di sini. Insert audio, insert media, audio. From PC. Di sini, insert di sini. Oke. Ini sudah ada audionya. Nah, sudah play-nya ini bisa bermacam-macam. Ada 2 macam ya, kok bermacam-macam. Nah, ada play background. Jadi ketika kita play ini, ketika kita sudah masuk ke background tayangannya, itu bisa langsung di play. Nah. Sebentar, saya cari yang bisa di play. Mungkin yang tadi tidak sukses untuk. Nah, tadi saya tidak ngecek ya. Saya tidak ngecek apakah berhasil tidak. Ini kok juga tidak bisa ya. Ferry mungkin karena saya tidak bisa share audio tuh ya. Coba di play, Bu. Ini sudah saya play nggak mau. Oh, ini sudah. Tapi nggak keluar. Oh, share screen-nya tambahkan audio, Bu. Oh Mungkin ya. audionya belum dikenceng. Diulangi share screen-nya nanti. Di share, terus Paling bawah, kiri, itu ada share sound dicentang, Bu. Paling bawah. iya. Oke. Iya. Thank you, Ferry. Oke. Tetap nggak mau keluar. Apa ya? Nggak mau keluar. Volume juga sudah ya mestinya. Volume udah. Ini sudah on. Naik. Yang kanan jangan dicentang, Bu. Yang bagian apa namanya? Yang optimize for video clip jangan dicentang. Oh, coba ya. Yang dicentang share sound saja. Optimize-nya jangan dicentang. Oke. Coba. Tetap nggak mau. Tetap nggak mau ya? Tapi yang pasti itu tadi caranya ya. Ini minta maaf kalau saya tidak bisa akhirnya mereview hasilnya, tetapi caranya seperti itu. Oke. Tapi saya yakin ketika Bapak Ibu untuk mencoba, Bapak Ibu suka mencoba di rumah, pasti akan keluar. Ini mungkin ada kendala di Zoom-nya. Atau di perangkat saya yang tidak terhubung sound-nya ke Zoom. Nah, itu caranya. Kemudian kalau yang movie bagaimana? Sama dengan insert tadi bersebelahan dengan audio. Nah, kalau movie insertnya dari sini itu bisa online. Nah, bisa online, tapi dengan syarat tadi, ini kita copy link YouTube-nya. Insert. Nah, tapi syaratnya, ini bersyarat juga lagi. Nah, ini ada sudah muncul kan? Nah, syaratnya ketika kita menayangkan PPT kita, syaratnya kita terhubung dengan internet.
Kalau ketika kita presentasi dan kita tidak terhubung dari internet, kita tidak bisa jadi juga tidak bisa di offline. Mari kita menyembah, memuji Dia, berikan yang terbaik bagi Dia. Come on. Itu. Tadi syaratnya kita harus terhubung dengan internet. Kalau kita mau menayangkan dari internet. Kalau terpaksanya tidak ada internet bagaimana? Ya, kita terpaksa dari rumah sudah siapkan dulu. Kita download. Nah, cara downloadnya saya biasa kalau untuk YouTube, sebentar. Kalau YouTube ini sama copy. Nah, kalau video saya pakai save from net. Ini bisa untuk mendownload dari IG atau dari TikTok atau dari Facebook atau dari Twitter atau dari YouTube. Seperti ini caranya. Kita masukkan di sini di paste, kemudian klik download. Nah, ini muncul, baru di-download kembali di sini. Nah, ini muncul. Jadi sudah dapat downloadnya. Insertnya caranya kita kembali ke PowerPoint. Oke. Insert video this device atau perangkat ini kalau menggunakan bahasa Indonesia. Tadi downloadannya mana tadi ya? Oh, belum selesai download. Masih proses download. Nah, ini muncul di sini. Insert. Kelebihan dari dari PPT tahun 2019 ini, ketika kita sudah insert video di PPT kita tidak perlu lagi menyertakan, misal pindah perangkat, kita tidak perlu lagi menyertakan video yang kita punya tadi, karena dia sudah otomatis tersimpan di situ, sehingga filenya menjadi besar. Ketika saya Mulmed menampilkan beberapa lagu, itu saya senang backgroundnya itu pakai gambar GIF, dan itu biasanya filenya sekitar di atas 100 kilobyte bisa atau MB sampai 300 MB. Jadi kalau misal saya nggak bertugas, kemudian saya share ini ke teman, saya nggak share-nya lewat WA, tapi pakai Google Drive. Itu saran saya, lebih aman pakai Google Drive. Nah, kalau Bapak Ibu suster perangkatnya itu pakai PPT di bawah 2013 atau di bawah 2019, itu amannya ketika kita menyerahkan file kita ke Mulmed, itu video juga disertakan di dalam Google Drive tersebut. Jadi sudah langsung dalam satu folder supaya tidak ada hambatan ketika kita akan berpresentasi karena video kita sudah ada. Itu untuk insert video. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin supaya tidak bosan memandang saya terus, dibantu dulu Fer, sebelum kita masuk ke yang lainnya. Masih ada animasi, kemudian menyimpan PPT agar font kita tidak berubah. Itu bisa kita buka untuk sesi pertanyaan. Saya kembalikan ke MC, moderator. Sebelum lanjut ke sesi berikutnya. Ya, baik. Bu Tiwi, terima kasih untuk penjelasannya ya. Semoga boleh menambah pengetahuan kita. Sekarang kita mau buka untuk Q&A, Bu Tiwi, atau break? Maaf. Langsung ke pertanyaan dulu. Oke, baik. 3 pertanyaan dulu di sesi pertanyaan, baru nanti ada break. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaankah untuk sesi yang sebelumnya? Ada kalau boleh. Ya, silakan. Mau tanya Bu Tiwi, kalau mau bikin watermark gimana caranya ya? Oh, watermark. Oke. Langsung saja saya jawab ya. Nanti biar lebih jelas. Boleh? Coach Cece?
Ini pengajar saya di SEP nih, SEP kedua. Boleh. Terima kasih sekali. Boleh Bu, langsung aja. Oke. Baik, kita masuk ke PPT kita. Kemudian insert. Sorry. Semoga saya nggak lupa ya kok ya. Sebentar. Watermark. Kalau nggak didesain, draw, no. Sebentar, saya kok agak lupa. Oke, saya agak lupa, sorry. Sambil saya ingat-ingat kembali. Mungkin dibuka sesi berikutnya untuk pertanyaan. Sorry Kak Cece. Gak apa-apa, nanti boleh kalau udah ketemu. Makasih Bu Tiwi. Saya simpan dulu ya. Baik, silakan ada Bu Rosa ya. Ya, mau tanya Mbak, Yes. kalau untuk download font yang tidak ada itu bagaimana ya? Oh ya, itu kita cari online, terus kita cari aja di situ download font yang kita tidak punya. Nama fontnya apa, itu baru kita, itu nanti kita, kemudian setelah itu di-download, itu di-install, jadi tidak install seperti Windows atau PPT atau Office, tetapi langsung dia nanti terrekap bisa di PPT, di Office kita. Jadi langsung tidak perlu kayak, apa namanya, itu seperti install tambahan, jadi tidak install yang besar, jadi tidak masalah. Cari saja online, kemudian di-download font yang kita mau, baru kita bisa pakai itu. Seperti Mbak, itu, Bu. lewatnya apa Bu tadi, Mbak? Langsung aja klik di online, nanti banyak pilihan seperti itu. Bu Tiwi mungkin di bisa Chrome. dicontohkan Bu. Oh ya. Iya. Contohnya fontnya apa ya? Oh, di sini coba saya lihat di ini. Misal Sambil Muller. share screen bisa Bu Tiwi. Oke, sebentar. Ini masih di PPT Mbak. Enggak, itu keluar, kita masuk di Chrome. Iya, maksudnya ini Ya. yang Ya, tertampil. sebentar, ini lagi proses. Iya. Sebentar, sudah. Nah, cari tadi apa namanya ini? Muller ya. Misal Muller ini kita download tadi sini, font download font Muller. Nah, ini ada Muller regular, ada full, ini family. Coba, nah di sini Muller font download, kemudian download now. Oh, kita cari yang free aja, jangan yang berbayar. Saya suka yang free. Nah, kebetulan ini sudah. Nah, di sini ada Muller zip. Saya scan lagi karena perlu masuk di situ nggak mau. Oh ini Muller zip. Nih. Nah, ini tadi sudah dalam bentuk Muller zip. Ini bentuknya seperti ini. Dalam Muller zip. Kemudian ekstrak tuh. Tempatkan di download aja. Oke. Nah, kemudian kita cari di downloadan kita tadi, dibuka di bentar. Nah, saya screenshot dulu di file download ini. Tadi di mana ya? Oh, ini nggak masuk di ini tadi mularnya ya. Oh, tadi saya salah di dokumen. Yes to all. Nih, seperti ini. Terlihat filenya yang sudah ini. Install. Ini pilih install.
Seperti itu ya contohnya ya. Baru Baik, nanti Mbak Dewi. Terima kasih. ya. Itu bisa untuk font apa yang kita mau. Misal tadi kata Steffi yang kita mau update, kita mau kasih presentasi di anak-anak ya. Mau anak-anak zaman sekarang sih maunya font-font yang nyentrik-nyentrik. Nah, kita cari font yang seperti yang kita mau, itu tadi contohnya. Kemudian ada pertanyaan lagi? Mungkin saya bisa bertanya ya, Bu Ya. Tiwi. Oh ya, Ini dari Ya, saya mau bertanya untuk kira-kira ada nggak ya kumpulan dari template-template gitu, Bu Tiwi ya? Siapa? Template ada kan, kalau masing-masing di PPT itu kan ada template-nya, atau kita bisa Itu terbatas komen. sekali. Ya, kalau semisal saya browsing dari Slides.go itu, kalau yang free itu biasanya ada gambar-gambar yang kita mau singkirin kan nggak bisa itu, Bu Tiwi. Mungkin kalau yang nggak free mungkin itu yang bisa ya. Lah Iya. mungkin kalau ada kumpulan yang bisa kita dapat dari hasil pelatihan ini di mana kita tinggal pakai gitu. Aduh, kalau saya karena saya jarang pakai template, Ya. saya lebih senang tadi bikin background sendiri. Kalau saya, jadi Ya. saya tidak bisa merekomendasikan template yang seperti apa, tapi di Canva itu banyak sekali template. Jadi Ibu bisa, apalagi kalau Canva yang Pro. Canva yang Pro itu bisa, tapi kalau Canva yang tidak Pro pun bisa, ada beberapa, tapi ada beberapa yang tidak bisa diedit. Jadi pilihannya sedikit, tapi bisa diedit. Gitu. Saya kasih lihat, saya punya dua akun email. Satu email guru SMK ID itu biasanya saya free, saya sudah dapatkan di Canva. Satu lagi akun email saya yang tidak terdaftar sehingga tidak bisa banyak pilihan. Saya bukakan Canva, ya, Ibu. Iya. Canva.com. Nah, mungkin ini rekomendasi terbaik saya. Dari ini masuk ke daftar dulu Canva. Kita sih akhirnya jadi juga kita menyinggung Canva ya. Ya, Lanjutnya dengan bisa Google. langganan juga sih dengan murah pakai tim. Canva itu sebenarnya mudah. Kenapa akhirnya sebenarnya kami tim kemarin memutuskan untuk PPT karena kalau Canva menurut saya itu lebih mudah, karena di HP sendiri pun ketika kita boring atau kita tidak punya waktu yang, kadang kalau kita duduk di laptop kan kita berarti harus menyediakan waktu ya, atau sampai kita jalan-jalan kemudian kita terinspirasi, kita bisa pakai HP kita untuk membuat presentasi menggunakan Canva ini. Nah, di sini ini. Ya. Presentation. Nah, ini bisa ada pilihan presentasi 4.3 atau 16.9. Ini suka-suka. Mau yang mana? Ya, itu kesukaan. Kalau saya tadi saya sudah sampaikan, saya lebih suka pakai yang 16 ini. Ya. Seperti ini. Nah, ini kemudian di sini template-nya banyak. Desainnya ini sudah tinggal template. Nah, Ya, ada yang bergerak juga ya, Bu ya? Ya. Kalau yang bergerak itu kita tambahkan di animasi. Ya, ya, ya. Iya. Gitu. Ini misal ini aja, ini sudah selesai. Jadi saya rekomendasikan di Canva, Ibu. Kemudian diunduhnya ke PPT gitu ya, Bu ya? Nah, ini share-nya, di sini share. Kemudian di atas ini kan ada share-nya, kemudian ada pilihannya, download-nya. Ya. Di sini ada pilihannya, bisa PPT, bisa langsung PPT. Tetapi itu tadi resikonya. Resikonya font-font yang tidak ada di PPT, ketika kita download PPT, kita di font-nya tidak ada di PPT kita, akhirnya font-nya berubah. Itu resikonya. Ya. Nah, untuk mengatasi resikonya biasanya kita download-nya PDF atau kita download JPG. Oh iya. Risikonya kita berarti harus sama aja satu-satu di PPT kita. Iya. Ya. Nah, kalau udah installnya di JPG gitu,
Berarti saat kita mau presentasikan dia nggak bisa bergerak ya, mau kita Iya, animasikan PPT, nggak bisa, nggak tapi bisa. gitu ya, kaku. Iya, Iya, iya. gitu ya. Ya ada Oke, kita kelemahannya. sebenarnya kita ibu kan mau bikinnya mau ngambil template-nya aja, ya enggak apa-apa. Oh, Nanti yang di PPT animasi juga ada sendiri. oh iya iya. Bikin background mau bikin bergerak, kemudian angka bergerak, font bergerak itu ada. Itu nanti Oh, setelah oke. break. Gitu. Ambil template-nya aja berarti dari sini Ya, ya. dan kita ambil Ya. template-nya aja PPT. Oke. Gitu. Terima kasih Bu Tiwi. Ya. Ada lagi? Oh, sudah ya. Sudah 3 pertanyaan. Kita break dulu sambil saya Ini memikirkan. ada satu pertanyaan, Oh Bu ya, boleh, Tiwi. boleh. Kalau misalnya mau download dari YouTube ke Ya. PPT, nanti kena copyright nggak? Ada pertanyaan dari Pak Seto Jogja. Selama itu kita tidak upload online, kita tidak kena itu tadi. Tidak. Saya sering banget download dari YouTube, tidak pernah. Tapi ketika ini kita upload online dan kita sebar, nah itu baru kena. Itu seperti itu. Makasih. Tapi kalau masih di-uploadnya di Google Drive itu aman. Karena pengalaman kebetulan kemarin saya baru lulus PPG kemarin, dan kami kan juga kalau menyerahkan tugas-tugas kan karena kuliahnya online ya, kirim tugasnya kan juga pakai Google Drive. Kalau enggak nanti itu pakai Google Drive terus, atau kalau enggak di akun pribadi YouTube kita. Nah, kalau yang ada sisipan-sisipan musik ya itu enggak, biasanya kena. Kalau di YouTube kita upload ke YouTube, akun YouTube kita. Tapi kalau di Google Drive tidak, fine, baik-baik saja. Terima kasih. Baik, ya. Ada pertanyaannya mungkin nanti lagi ya? Ya. Baik, terima kasih Bu Saya Tiwi. masih punya PR, maaf kalau Tete nanti akan Iya. saya ingat-ingat lagi kemudian lupa. Gitu. Oke, baik Bu Tiwi dan Bapak Ibu, teman-teman semua yang terkasih, kita akan break sejenak sekitar 10 menit. Jadi kita akan kembali lagi ke Zoom di jam 19.40, benar ya? 10 menit, sekitar 10 sampai 13 menit ya. 19.40. Terima kasih. Terima kasih.